dari LPJK Universitas Muhammadiyah Tarakan, Kalimantan Utara. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan pelajaran Bahasa Indonesia bab 4 dengan materi meliuk dan menerjang. Dengan tujuan pembelajaran, siswa membaca. Dengan tujuan pelajaran, siswa mampu menjelaskan ide pokok dan ide pendukung dari sebuah teks sesuai jenjangnya, dan menulis dengan mengkategorikan ide pokok dari bacaan pada pengaturan grafis sederhana. Dengan menggunakan model pembelajaran Student Change Assessment Efficient (STAD). Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Oke, ya. Untuk perlu semangat pagi, kita lihat dulu tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Satu lagi, karena di pelajaran bahasa Indonesia kita tepuk untuk huruf vokal. Tepuk huruf vokal. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Yes! Alhamdulillah, sepertinya kalian dan Bapak ini sama-sama berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah. Amin. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan kelima, ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa masih bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Siapa kira-kira yang tidak ada hari ini? Ada. Siapa? Teman kalian Adira sama siapa lagi ya? Kalau mungkin dia sakit, kita doakan bersama-sama semoga sakitnya dapat sembuh sehingga dia bisa beraktivitas kembali seperti dia biasa, ya, ya. Oke, anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dulu berdoa, ya, doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mas Haikal. Teman-teman, sebelum kita berdoa kepada kita masing-masing dengan membaca surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iya.
Bapak Ibu sekalian, berdoa sudah selesai. Berikutnya adalah pembelajaran kali ini ya, pembelajaran kali ini. Oke Pak, Bapak ingin tahu pembelajarannya dulu yang sudah kita sampaikan sama kalian, yaitu tentang apa nama materi membaca, menulis, menyimak, ya nggak ya? Masih ingat tak kalian ya? Masih ingat pada? Masih ingat? Coba yang masih ingat apa kira-kira tujuan menyimak itu ya? Masih ingat? Tujuannya adalah Mendapat ilmu. untuk mendapatkan ilmu, apalagi mendapatkan informasi, apalagi satu, tujuan menyimak mendapatkan ilmu, apalagi informasi. Berikutnya yaitu yang sudah kita sampaikan, yaitu tentang menulis ya. Masih ingat tujuan menulis anak-anak sekalian? Tujuan menulis menulis dengan rapi dan benar. Apalagi anak? Menulis dengan bagus. Menulis dengan huruf yang bagus ya. Apalagi? Menempatkan hakikat. Oke, menempatkan huruf kapital dengan benar. Kemudian masih ingatkah tentang membaca ya? Mas Ikrar Mas Raka ya, apa itu membaca? Membaca adalah cara untuk mendapatkan informasi. Oke. Berikutnya Haikal, Mendapatkan informasi. mendapatkan informasi. Terus Mas Surya ya, apa lagi? Mendapatkan kesenangan. Oke. Ternyata semuanya benar. Jadi membaca tadi itu adalah tujuannya untuk mendapat informasi, terus mendapatkan pemahaman, terus mendapatkan kesenangan. Ya. Nah, ini hari ini materi kita adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang melihat dan menerjang Indonesia bab 4 ya. Oke. Sebelum materi kita sampaikan, terlebih dulu kita bersama-sama untuk melakukan Indonesia Raya dulu. Ya nak ya? Silakan berdiri. Silakan kembali. Berikutnya teman-teman sekalian, kita langsung tujuan ke pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah membaca.
yang tadi sudah kalian sampaikan dan kita bahas sama-sama. Apa itu baca menjelaskan ide pokok dan ide pendukung dari sebuah teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ya, pada minggu yang lalu sudah pernah Bapak sampaikan ya, apa itu disebut dengan ide pendukung atau ide pendukung atau ide pokok. Ya, masih ingat sekalian? Oke. Aulia, apa yang Anda tahu tentang ide pokok? Gagasan utama yang ada di dalam teks bacaan. Gagasan utama yang ada dalam bacaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ide pendukung? Alifah. Kalimat yang menjelaskan teks bacaan yang ada di dalam ide pokok. Ulang lagi. Kalimat yang menjelaskan teks bacaan yang ada di dalam ide pokok. Ide pendukung adalah kalimat yang menjelaskan teks bacaan yang ada di dalam ide pokok. Itu. Tepuk tangan untuk Fatihah. Oke. Nah, itu maksudnya adalah ide pendukung atau yang disebut dengan kalimat penjelas. Ya, nak ya. Jadi kalian sudah paham ya, apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung, ya. Kalau yang laki-laki, jadi sudah paham belum apa yang dimaksud dengan ide pokok masyarakat? Ide pendukung. Haikal. Gagasan utama yang ada di dalam sebuah teks bacaan. Ide Pokok, ya. Jadi ide pokok atau dimaksud dengan sama dengan kalimat utama, yaitu gagasan utama yang ada di dalam suatu teks bacaan. Jadi biasanya dalam satu paragraf itu pastinya ada satu gagasan utama dan yang lainnya ada disebut dengan ide pendukung atau kalimat penjelas. Tujuannya apa? Yaitu menjelaskan apa yang ada di dalam kalimat utama. Itu disebut dengan kalimat pendukung, ya. Oke, berikutnya kalian buka buku bacaannya, ya. Udah, ya. Buka buku bahasa Indonesia. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, coba kalian amati gambar yang ada di dalam bab 4 tentang meliuk dan menerjang. Coba kalian amati sama-sama, nak ya. Kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjang? Nih kelompok Pak, ya. Kegiatan mana yang ada gerakan itu meliuk dan menerjang? Menari. Menari. Kelompok 4 jawabannya menari semua. Betul apa enggak? Betul, ya. Oke, berikutnya sekalian kegiatan kita yaitu menyimak bacaan teks bacaan ini akan Bapak baca. Tugas kalian adalah menyimak dengan itu dikenal karena menari. Perhatikan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dikenal karena menari. Coba perhatikan, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini himpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para
penarinya. Para berdua, diperhatikan ya. Desa pertama adalah Desa Oleh-Sari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari peradakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ya, itu untuk para berdua. Nanti Bapak tanyakan itu ya. Pokoknya yang mana, kita kasih yang mana ya. Berikutnya untuk paragraf ketiga ya. Kata nikah. Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda yang gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari gajor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dada. Untuk para berikutnya, yaitu para keempat. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari paksa kembang. Tari ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya anak-anak meliuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari paksa kembang sering dipantaskan di acara besar. Kemudian selanjutnya desa keempat apa? Desa keempat adalah Desa Situraja yang ada di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya dimulai menggoyangkan badan dan sedikit menunjukkan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Nah, berikutnya desa terakhir adalah Desa Ginggian yang ada di Aceh dengan tari saudara. Fungsi tari ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari saudari dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, itu tadi 5 tarian dan tujuan tari. Jadi semua tarian kebanyakan mempunyai tujuan masing-masing, mulai dari yang di Banyuwangi tadi, di Bali, dari di Kalimantan Selatan, bahkan di Aceh, semua punya tujuan ya. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya yaitu menjawab pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian ini. Sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak persiapkan lembar LKPD-nya ya. Ya, kalian boleh menjawab ya. Yang sudah Bapak baca tadi ya, di situ materinya, jadi kalian bisa jawab ya. Sudah Bapak jelaskan tadi, ada beberapa tarian yang berasal dari daerah masing-masing dan tujuan tarian ya. Jangan lupa nama dan kelas, lupa pitanya ya.
dikerjakan dengan cara berkelompok ya. Tuh, yang pertama sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama karyanya masing-masing ya. Yang tadi juga Bapak jelaskan itu ada 5 daerah ya atau nama desa. Ada kesulitan anak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada kesulitan anak? Apa masyarakatnya apa? Ya, maksudnya nomor 5 itu ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama tarian dan tujuannya. Ya, seperti apa nak? Kan Bapak sudah cerita bahwa semua tarian itu mempunyai tujuan tertentu. Ya, contoh tadi tarian yang ada di Banyuwangi tujuannya apa itu? Ya. Nah, seorang perempuan dewasa yang ditutupi matanya sambil menggendong anak, ya tujuannya apa itu? Apa tujuannya? Ya, nah itu maksudnya tujuannya menghindari bahaya atau bahaya. Itu salah satu contoh ya. Nah, berikutnya ada lagi di situ. Sudah paham Anda? Paham? Nomor 5 itu boleh juga kamu jawab dengan tarian lain. Seandainya kamu ada pernah mendengar tarian lain yang tujuannya itu apa ya boleh. Selain buku ini nggak apa-apa ya. Contoh namanya tarian Jepang. Nah tujuannya apa itu? Kan punya tujuan itu nak ya. Tarian Saman adalah yang di Aceh. Kita tujuannya. Sudah, oh teman kalian di kelompok 4 sudah ada yang sudah ya, sudah selesai ya. Nah, termasuk dia paham betul ya, bukan hanya cepat selesai. Nomor 5 itu minimal 2 ya. Kan sebutkan. Nah, sebutkan itu berarti lebih dari 1. Ya. Nomor 5. Sudah banyak selesai ya, berarti memahami isi teks bacaan ya. Padahal apa yang baca kalian menyimak ya. Ternyata kalian sudah paham semua. Ini kita explain dulu ya dari semua. Yo, yang sama itu ya. 5, 4, 3, 2. Yo.
Oke, ayo semangat lagi Pak. Senyum, senyum, ayo. Nah, ya. Ayo terus Pak. Terus senyum. Ayo Alia. Ya. Lebih semangat dia dong. Ayo senyum. Semangat Eka. Dikit lagi. Oke, silakan duduk dong ya. Oke, dan kalian belajar hari ini lebih semangat lagi ya. Berikutnya tugasnya adalah membaca dan menulis ide pokok ya. Oke, menulis ide pokok ya. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa setiap paragraf itu ada ide pokoknya ya, terus ada ide pendukungnya atau kalimat penjelas. Tentunya kalian sudah paham semua. Paham belum? Paham atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah paham ya. Bapak yakin kalian yang bagus-bagus ini ya, yakin karena sudah paham semua ya. Oke, Bapak bagi lembar kerjanya ya. Oke, tugas sekarang berikutnya yaitu mengidentifikasi atau mencari mana ide pokoknya dan mana ide pendukung. Nah, mulai dari paragraf pertama sampai yang terakhir ya. Oke. Nah, coba kalian lihat tadi paragraf pertama itu ide pokoknya mana, terus ide pendukung atau kalimat bersama yang tadi Bapak sampaikan apa ide akhir kalimat ya. Tapi kalau ide pendukung atau kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama, yaitu memperjelas daripada kalimat utama. Pernah kan kalian Bapak suruh untuk membuat satu paragraf 3 kalimat ya, kalian kasih ide pokoknya, kemudian selanjutnya itu yang disebut dengan kalimat penjelas, itu memperjelas daripada kalimat utama. Ya Bapak yakin kalian paham semua itu ya. Kalian tentukan mana ide pokok dan mana ide
ID pendukung pada setiap paragrafnya ya. Gitu ya. Kalian paham semua kalau Bapak yakin kalian tahu mana paham masyarakat paham kan? Paham. Oke. Mas Opal paham? Paham. Paham. Mas Haikal paham juga ya? Paham. Syukur ya. Alhamdulillah mudah-mudahan pada pagi hari ini pembelajaran kita lancar dan anak-anak lebih paham lagi dan lebih cerdas lagi ya dalam menyikapi suatu masalah ya nak ya, mengerti mana ide pendukungnya ya, semua itu paham sehingga nilai kalian bagus-bagus semua ya. Oke, lihat nak ya. Aku Nah, paragraf pertama ide pokoknya mana dari sini nanti ya kita mana ya. Nah, terus ide pendukungnya mana? Pendukung itu kalimat penjelas ya. Nah ya. Sepertinya kalian lebih cukup pintar kalau kalian tadi jawab betul semua itu ya. Banyak yang betul rata-rata, 90% ya betul semua ya. Kayaknya sudah paham semua. Sudah selesai kan? Nah kan ternyata betul ya. Yang Bapak selesai ternyata anak sudah makmir, itu sudah selesai. Oke kalau itu silakan dikumpulkan ya. Kira-kira apa ya kita pelajari tadi itu nak ya? Apa nak? Yang bisa menjawab siapa ya? Yang kita pelajari tadi tentang apa? Pak? Meliuk dan menerjang. meliuk Kita menerjang ya. Nama lagi? Apa lagi? Ide pendukung. Jadi kita sebutkan sama-sama bahwa pelajaran tadi itu materi tentang meliuk dan menerjang. Ya siapa kira-kira yang tahu ya apa itu meliuk itu nah ya? Coba siapa yang tahu meliuk? Contohnya yaitu meliuk, siapa yang bisa? Meliuk itu adalah menggerakkan anggota badan dengan cara yang lemas. Nah, itu meliuk. Kalau menerjang apa ini? Menerjang. Apa bisa? Itu Mas Ikro aja bisa sih. Menerjang itu apa Mas Ikro? Menerjang. Menendang. Apalagi siapa itu? Menendang menurut kamus bahasa Indonesia, menerjang itu adalah sama dengan menendang, terus menyepak, menyerang dari atas dan bawah, itu adalah menerjang. Yang terakhirnya itu kalian ternyata sudah bisa mengidentifikasi tentang paragraf, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Alhamdulillah ternyata kalian sudah paham semua ya nak ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, udah paham semua ya. Kalau sudah paham semua, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.